Selamat bergabung dalam Inspirasi Bakti. Perkenalkan, saya Victoria Ngantung, biasa dipanggil Kiko. Dan pada siang hari ini saya akan memandu diskusi Inspirasi Bakti yang kali ini akan mengangkat topik berbagi hasil riset melalui tulisan populer. Sahabat Bakti, topik berbagi hasil riset melalui tulisan populer ini diangkat oleh Yayasan Bakti setelah mencermati fenomena lemahnya komunikasi sains di Indonesia. Setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini, di mana Indonesia mengalami bencana alam dan juga ada pandemi COVID-19, kita sama-sama bisa melihat beragam informasi yang diterima oleh masyarakat seringkali tidak berbasis ilmiah. Akibatnya cukup banyak orang yang mengambil tindakan yang kurang bijaksana, timbul kepanikan, dan sebagainya. Mungkin sahabat Bakti masih ingat informasi terakhir tentang gempa besar dan tsunami yang akan mengancam Ambon, yang mengakibatkan gelombang panik dan banyak sekali ribuan warga yang mengungsi dan tidak ingin kembali ke rumah. Nah, dan yang terkini bagaimana reaksi masyarakat terhadap penyebaran virus corona dan bagaimana reaksi masyarakat atas program vaksinasi COVID-19 setelah mendengarkan berbagai informasi yang sayangnya lebih banyak tidak berbasis ilmiah. Lemahnya komunikasi ilmiah ini bisa disebabkan berbagai hal, namun satu hal yang nampak jelas adalah kurangnya tulisan-tulisan ilmiah yang mudah diakses, dan kalaupun bisa diakses, tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, saat ini, baik masyarakat maupun pembuat kebijakan masih sangat jarang menemukan artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa sederhana. Dan di berbagai platform media online, tulisan-tulisan ilmiah dianggap terlalu sulit dimengerti dan tidak menarik. Akibatnya, masyarakat lebih suka membaca informasi lainnya yang notabene belum tentu benar dan kemungkinan menyesatkan. Baiklah, sahabat Bakti, kita akan memulai Inspirasi Bakti kita pada siang hari ini, dan kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita yang pertama, Mas Ikram Putra, Head of Business The Conversation Indonesia. Selamat siang, Mas Ikram. Selamat siang, Mbak Kiko. Apa kabar? Kabar baik. Mas Ikram, gimana kabarnya? Masih sehat-sehat juga, sehat-sehat pandemi, Mbak. Alhamdulillah. Senang semua kita masih bisa sehat-sehat ya sampai hari ini. Semoga sehat-sehat terus, Mas. Ya, amin. Semoga Mbak dan kawan-kawan Bakti juga kita terus sehat terus ya. Ya, Mas Ikram akan memaparkan tentang mengapa komunikasi sains ini penting bagi akademisi dan peneliti. Silahkan. Baik. Mas Ikram. Baik. Terima kasih. Saya share screen. Semoga jelas terlihat, efek kurang besar atau terlihat ya? Terlihat, jelas. Baik. Jelas. Perkenalkan, saya Ikram Putra, Head of Business The Conversation Indonesia. Kami adalah media online yang menyebar luaskan pengetahuan Bapak Ibu, para akademisi dan peneliti kepada khalayak awam, dan juga ingin memperkuat kebijakan. Jadi misi kami dua tadi, selain menyebarluaskan pengetahuan Bapak Ibu, juga untuk melihat adanya kebijakan yang berbasis bukti di Indonesia. Jangan lagi berbasis wangsit atau berbasis titipan dari antah berantah begitu ya. Jadi kita ingin sains itu makin menjadi panglima. Kalau dari pengalaman kami di Indonesia sudah ada 4 tahun. September ini kami tahun keempat. Ada banyak tentunya bagi kami kenapa komunikasi sains itu penting bagi akademisi dan peneliti. Tapi kalau boleh dirangkum sebenarnya, apalagi nanti akan ada narasumber lain yang lebih cocok gitu untuk menggugah Bapak Ibu membagikan pengetahuan kepada khalayak awam. Yang pertama, memang kenapa kita penting mengkomunikasikan sains kita kepada masyarakat? Karena memang pekerjaan kita tuh belum selesai, Bapak Ibu. Ketika riset kita terbit di jurnal ilmiah. Karena kita masih perlu menyebarluaskan hasil penelitian kepada khalayak awam yang non-akademisi. Pertama, untuk membuat sains makin relevan. Semakin diketahui gitu alasan-alasan saintifik dibalik misalnya cara kerja dunia, cara kerja COVID, cara kerja. Jadi kayak apa-apa tuh sains itu bukan tebak-tebakan, bukan mistis misalnya. Sains semakin relevan dalam kehidupan, kemudian juga mempersempit jurang pengetahuan. Dengan kita berbagi ilmu kepada masyarakat langsung, bukan hanya kepada mahasiswa atau kepada rekan sejawat lewat paper, lewat seminar, itu kita ikut mempersempit jurang pengetahuan yang ada saat ini. Lagi-lagi kita ambil kasus COVID nih, kayaknya semua nih dalam 2 tahun dan semoga cepat berakhir. Tapi contoh yang paling
cocok untuk kita bahas kan, memang bagaimana jurang pengetahuan di masyarakat pun juga masih ada sebenarnya tentang COVID ini. Kita, kalau saya boleh ambil contoh pribadi, di WhatsApp grup keluarga besar saya itu terlihat jurangnya. Ada yang sudah percaya COVID dan masih ada yang belum. Dan jurang ini khas keluarga saya gitu ya, ditutup dengan cara bertengkar, dengan cara saling perang postingan misalnya. Tapi itu tadi, kalau kita sebagai akademisi kita berbagi ilmu pengetahuan kepada khalayak awam, semoga jurang pengetahuan tadi makin sempit. Ini juga sebenarnya bisa ditutup oleh wartawan sebenarnya, tapi itu bab lain. Yang ketiga, kalau kita berbagi pengetahuan kepada khalayak awam, kita memperkuat jejaring. Tentunya jadi makin banyak yang membaca pemikiran kita, membaca riset kita, gitu ya. Tidak hanya dari lingkungan yang misalnya saya teknik industri, kemudian nanti mungkin dibaca oleh dosen-dosen dari bidang lain, dan ketika ada peluang kerjasama dan segala macam itu jadi ada bisa masuk. Kalau secara ininya mungkin jadi bisa masuk radar gitu, bisa masuk radar yang lain, karena kita bisa memperkuat jaring dan membuka peluang kolaborasi. Bisa kolaborasi bersama sesama peneliti atau kolaborasi dengan lembaga donor misalnya, ketika kita masuk ke media massa. Dan itu yang pertama, memang karena pekerjaan kita belum selesai. Dan yang kedua sebenarnya kita punya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ingin masyarakat Indonesia itu punya budaya saintifik dan juga keingintahuan gitu ya tentang saintifik. Dan ini merupakan tantangan yang hebat di tengah derasnya disinformasi dan misinformasi saat ini. Kita ini di sebelah kanan ada, hari ini tahun 2021, Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, masih ada yang percaya bumi itu datar. Mungkin waktu SD langsung lengkap gitu ya, langsung masuk SMP mungkin, jadi dia masih sampai sekarang masih percaya bumi itu datar. Masih ada yang anti vaksin dengan segala alasannya gitu ya, ada yang tidak percaya atau ada yang ragu-ragu, ada yang, kalau dulu ada yang pilih-pilih, saya mau vaksin tapi jangan yang Sinovac misalnya gitu. Jadi masih ada yang seperti itu. Dan juga yang paling fenomenal adalah yang mengentengkan COVID gitu. Masih ada yang COVID enjoy aja, nanti juga sembuh sendiri gitu kan. Imun yang penting gitu misalnya. Yang paling dahsyat juga sebenarnya yang ini nih, 4 orang ini mungkin kalau saya ambil contoh. Tantangan misinformasi dan disinformasi saat ini. Di sebelah kiri atas kita ini yang paling baru, paling fresh from the oven, Dr. Lewis, ya kan, bukan karena virus, karena kematiannya itu karena kompilasi obat. Nah, sebelah kanan ini ada musisi yang kalau dia ditangkap, dia masuk polisi, masuk penjara, tapi karena dia bilang Ikatan Dokter Indonesia itu kacung WHO, jadi dia tidak ditangkap untuk pandangan terhadap COVID-nya sebenarnya, karena lebih ngatain ID, makanya jadi masuk penjara. Kalau sebelah kiri bawah ini, alhamdulillah sudah sudah insyaf gitu ya, sudah tidak memakai kalung ini lagi, kalung kayu putih yang katanya anti COVID. Jadi seolah-olah ini ya udah santai aja, kita nggak usah social distancing, kita tetap aktivitas normal karena sudah ada kalung kayu putih ini. Dan sebelah kanan bawah ini Bupati Banjarnegara, itu yang dia bilang ini peningkatan kasus di Banjarnegara karena banyak rumah sakit kejar restoran. Ini spektrum mereka beda-beda, ada yang tadi jurang tadi ya, tapi apapun ini semuanya sama, maksud saya melemahkan upaya kita membuat semua orang tuh sadar betapa bahayanya penyakit ini, wabah ini gitu ya, dan betapa kita perlu mendengarkan sains. Nah, tapi sekarang saya masuk ke alasannya nih. Memang tidak mudah untuk berkomunikasi sains, maksudnya langsung bicara kepada khalayak awam gitu ya. Dan berdasarkan ngobrol-ngobrol kami dengan para dosen dan peneliti yang menerbitkan artikel di The Conversation, alasan pertamanya karena sudah terbiasa ngobrol sama sesama, sudah biasa pakai jargon aja gitu. Jargon ilmuwan gitu yang belum tentu semua orang paham, tapi karena mereka biasa berkomunikasi dengan sesama itu tidak masalah gitu kan. Kami percaya semua akademisi, semua peneliti itu pencerita. Nggak mungkin dosen nggak bisa cerita. Kalau nggak, kan kuliahnya krik sepi dong gitu ya. Nggak mungkin peneliti nggak ngobrol di simposium atau di seminar gitu. Biasa gitu menceritakan sesuatu. Tapi karena sudah terlalu lama terbiasa kepada audiens yang terbatas, jadi komunikasi itu kan 3. Pemberi pesannya, saya sebagai komunikator saat ini, lalu saya punya pesan komunikasi yang sedang saya sampaikan, dan audiensnya kan penerima pesan saya.
Nah ini karena semuanya terlalu mirip, jadi terlalu biasa gitu, lewat jurnal ilmiah juga nggak perlu menjelaskan yang bagaimana banget gitu, karena semua orang paham lewat makalah. Tapi kalau khalayak awam kan itu arenanya berbeda. Dan selain kita sudah terlalu lama terbiasa berkomunikasi dengan sesama, kita pun tidak terlatih untuk komunikasi dengan yang khalayak awam tadi. Gitu, kita makin jenjang karir makin tinggi, makin pula jarang gitu harus menjelaskan sebuah istilah atau terminologi. Dosen senior, kalau dosen mungkin masih tingkat 1, tingkat 2 masih kadang harus menjelaskan ini. Tapi kalau dosen makin senior yang dia pegang juga udah mahasiswa tingkat 4, mahasiswa S2, S3, itu nggak akan ada. Semakin sedikit lagi kesempatan atau opportunity untuk menjelaskan, untuk terbiasa menjelaskan sebuah terminologi, karena semakin ini. Dan yang ketiga, nah ini mungkin bisa saling ngecek gitu ya ke diri masing-masing. Apakah ini yang kami dapat gitu, insight yang kami dapat. Kami sibuk meneliti atau mengajar. Dosen harus isi SAP, kurikulum, silabus, apa, nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi untuk meluangkan waktu untuk berbagi, minimal merancang format komunikasi untuk publik, itu jadi sebuah kemewahan. Karena kalau ada penelitian masuk jurnal, terus tulis dong untuk awam, tulis dong ke Kompas, tulis ke Tempo. Aduh, lebih baik saya lanjut ke penelitian selanjutnya gitu. Atau lebih baik saya ngajar, misalnya. Ini mungkin ada tambahan, mungkin ada kurang, nanti kita didiskusikan lagi. Tapi inilah yang bisa kami rangkum gitu dari ngobrol-ngobrol bersama dosen yang menulis di The Conversation. Nah, tapi saya juga nggak mau cuma bawa masalah, wah ini masalahnya gitu kan. Saya mencoba juga menawarkan 3 langkah mudah untuk Bapak Ibu yang ingin mencoba mengkomunikasikan sains kepada khalayak awam. Yang pertama, kita tentukan dan kita pahami. Setelah kita tentukan, kita pahami siapa target audiens kita. Masyarakat awam itu beragam. Gitu. Ada yang kelas SMA, kuliah, sesama doktor tapi beda ilmu, beda lingkup keilmuan pun bisa kita anggap itu target audiens kita. Ini kita artikel kita, atau kalau kita mau bikin vlog misalnya, siapa yang akan nonton video kita, itu semuanya audiens istilahnya, siapa, dan kita pahami. Nah, apakah kita bicara kepada ilmuwan dari bidang ilmu lain, ataukah kita bicara kepada pengambil kebijakan, kepada lembaga donor dari luar negeri atau dalam negeri, atau masyarakat awam? Kita asumsikan misalnya lulusan SMA. Karena audiens yang berbeda-beda ini perlu format, perlu platform, dan level bahasa yang berbeda pula. Bukan lantas kita menganggap semua orang ini bodoh, nggak akan ngerti bahasa kita, jadi kita benar-benar sederhanakan banget, tidak. Tapi memang perbedaan tipis, cuman maksudnya bukan didasari dengan niat seolah-olah membuat yang baca itu pasti nggak ngerti, bukan. Kita anggap mereka masih perlu 1 atau 2 extra step untuk bisa memahami terminologi, untuk memahami alur apa yang mau kita sampaikan. Gitu. Kalau mau menyasar pengambil kebijakan, mungkin terbitkannya di Kompas atau masuk TV gitu ya, di lewat TV swasta misalnya. Kalau mau dibaca oleh pengambil kebijakan, di The Conversation juga bisa, ilmuwan dari bidang ilmu lain juga bisa. Jadi kita pilih mana yang lebih cocok. Saat ini WhatsApp message juga menjadi platform juga sebenarnya, kita bisa share ke mana-mana gitu lewat WhatsApp. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Setelah kita tahu kita mau bicara sama siapa, ada tujuannya dong, ya kan? Semua aktivitas komunikasi kan pasti ada tujuannya. Apakah kita misalnya mau menjelaskan sebuah konsep, atau kita mau menawarkan solusi terhadap sebuah masalah? Ada masalah kelangkaan oksigen. Kebetulan saya tahu caranya bisa menyediakan oksigen dalam waktu dekat. Maksudnya bukan selain impor dari luar negeri ya, tapi ada misalnya saya punya penemuan atau ada invention untuk mengatasi masalah kelangkaan oksigen. Atau saya mau meluruskan hoax. Karena tujuan yang berbeda memerlukan strategi atau pesan kunci yang berbeda-beda pula. Level kesabarannya juga beda, apalagi buat yang meluruskan hoax. Memang enak, bahan nggak habis-habis, karena setiap hari hoax pasti muncul yang baru. Gitu. Tapi kadang-kadang level kesabaran kita beda. Gitu. Kita nggak mungkin bilang frontal kepada orang yang tadi misalnya masih anti vaksin, masih sampai hari ini masih nggak percaya COVID misalnya. Dengan kita
langsung frontal, yang terjadi adalah bantah-bantahan saja gitu, berantem aja, terus tapi nggak jadi kemana-mana gitu kan. Jadi tujuan itu akan menentukan juga strategi dan pesan kunci dan tone segala macam, panjang tulisan. Yang ketiga yang perlu diingat juga kalau kita mau mulai, ini sangat-sangat apa ya Bapak Ibu, sangat-sangat awal sekali memang, ini baru di tahap strategi. Kita perlu menitik beratkan pada relevansi dan manfaat ilmu kita atau apa yang mau kita sampaikan, hasil penelitian kita, riset kita. Kadang-kadang ini soalnya suka terkubur gitu orang. Saya jadi kalau boleh share, pernah dikontak oleh satu lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di sebuah kampus yang ingin bercerita tentang kegiatan pengabdian masyarakatnya atau semacam kuliah kerja nyata gitu ya, yang datang ke desa dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan. Dan mereka minta supaya ini bisa nggak diliput di The Conversation. Saya bilang nggak bisa, karena daripada cerita bahwa saya baru dari desa melakukan ini, lebih baik langsung aja cerita gitu, apa masalah yang di desa itu dan bagaimana keilmuan kita, sains kita bisa mengatasi masalah di sana. Sepertinya jauh lebih menarik ketimbang kita baca, LPM kampus A, kampus B. Jadi malah seperti apa ya, jor-joran gitu, soal jor-joran PR-ing atau branding lembaga. Penting sih, memang penting. Kami juga di The Conversation kadang-kadang tetap branding gitu, tetap marketing, promo, tapi jangan sampai mengalahkan kunci utamanya tadi. Yang lebih penting adalah relevansinya. Kenapa ilmu saya ini penting dilakukan dan apa yang sudah kami lakukan gitu di sebuah tempat. Di sebuah tempat kami meneliti kan di perusahaan ya loh. Kami membangun misalnya tanggul laut tapi dari tempurung kelapa misalnya, bukan dari beton, karena masalahnya beton mahal dan di situ banyak kelapa gitu, kita bangun misalnya struktur-struktur yang ringan, yang kayak gitu-gitu. Jadi itu lebih menarik dan lebih langsung memang memecahkan masalah gitu kan. Saya pikir sains dan teknologi memang hadir untuk membantu kita mengatasi masalah gitu kan soalnya. Jadi kita kembalikan saja ke situ, bukan untuk ini. Nah, ngomong-ngomong soal branding, sekarang masuk juga ya. Tapi langkah paling mudah sebenarnya adalah memilih mitra yang tepat, Bapak Ibu, untuk komunikasi sains. Dan mitra paling tepat adalah The Conversation. Karena seperti yang saya bilang tadi, kami menyebarluaskan pengetahuan dan memperkuat kebijakan. Itulah isinya The Conversation semuanya gitu. Kita nggak terima iklan. Kami nggak ada sponsorship, nggak ada yang ganggu-ganggu. Google AdSense segala macam. Itu kami nirlaba. Jadi kami juga sebenarnya soal uang sudah selesai, tanda kutip ya. Semua kontrak gaji itu udah aman. Jadi memang hanya ini aja fokus kami untuk mencari siapa dosen dan peneliti yang baru menerbitkan. Kalau ada masalah, siapa yang bisa menjelaskan gitu. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa sampai sekarang orang Indonesia tidak percaya COVID misalnya. Kenapa, atau susah diatur. Kenapa susah diatur atau komunikasinya pemerintah misalnya. Itu memang kami terbit di Indonesia tahun 2017 dan merupakan bagian dari jaringan global di 8 negara. Nah, artikel kami itu juga bisa diterbitkan. Ini alasan nomor 2 kenapa kami mitra yang tepat ya. Artikel kami itu masih bisa terbit lagi di tempat lain. Tidak hanya berhenti di The Conversation. Sehingga ini bisa menjangkau lebih banyak lagi audiens dari kalangan yang lebih beragam. Dari pemerintah, donor, hingga masyarakat biasa. Dan kami sudah berpengalaman dari 2017 itu kami terbiasa mengemas ini artikel yang model sebelah kiri ini menjadi versi populernya, jadi ada di sebelah kanan. Itulah yang apa ya, mayoritas kami lakukan setiap hari, editor kami lakukan setiap hari, memang memindahkan atau mentranslate, bukan plagiat ya, karena ini beda. Yang kanan ini kan bukan artikel jurnal. Yang kanan ini adalah versi populer, versi rakyatnya dari artikel yang kiri. Gitu. Dan saat ini kami juga tidak berhenti di tulisan. Lagi-lagi tadi, apa-apa yang bisa disampaikan lewat misalnya video pendek atau lewat chatting di WhatsApp sebenarnya tidak perlu menjadi artikel 800 sampai 900 kata kan sebenarnya. Ini yang penting komunikasi dan platform, format komunikasi itu saat ini apalagi era digital itu hampir tidak ada batasan. Kami ada di Twitter, ada di Facebook, di Instagram, YouTube. Ini yang newsletter dan podcast. Anak-anak muda sekarang pada suka dengerin podcast. Jadi semua pengetahuan Bapak Ibu yang tadi ada di artikel ini, ketika ini sudah sampai di versi yang kanan, itu akan kami adaptasi lagi menjadi bentuk video-video pendek atau podcast. Jadi saat ini sebenarnya
apa ya, benar-benar yang diperlukan tuh, maksudnya gini, kalau saya datang ke sebuah dosen dan ayo dong nulis gitu ya ke awam melalui the conversation, kalau alasannya tidak bisa, itu kami latih. Maksudnya kami bisa tawarkan pelatihan karena kami sudah juga menyediakan pelatihan menulis artikel ilmiah populer dan sudah lebih dari 300 yang kami latih. Tapi kalau misalnya nggak mau atau nggak punya waktu gitu, nah itu yang sebenarnya lebih sulit gitu. Tapi karena kalau orang nggak bisa kita ajari. Tapi kalau orang nggak punya waktu, kami nggak bisa juga gitu ya untuk tiba-tiba membuat dia punya waktu. Yang bisa kami lakukan adalah membantu sebenarnya. Jadi misalnya membantu dalam produksi video atau produksi artikel yang seperti itu. Di The Conversation juga menulis itu tidak perlu artikel jadi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di halaman depan kami ini, misalnya penanganan COVID yang buruk melukai citra Indonesia di pentas global. Itu tidak, maksudnya gini, kami tidak mensyaratkan penulis itu mengirim artikel naskah lengkap, naskah jadi. Cukup ide tulisan saja juga. Itu juga menjadi apa ya, jadi kita nggak usah takut dulu, gitu. Ceritakan saja dulu ide utamanya apa, dan nanti ada editor yang akan membantu mempertajam. Mungkin nanti dibahas di bagian diskusi, sorry. Waktu saya tinggal 1 menit lagi. Nah, saya ingin mengakhiri dengan sebuah kutipan Mark Wahlberg. Saya juga nggak kenal, tapi saya baca kutipannya di Google, bagus. Science not finished until it is communicated. Gitu. Kalau di komunikasi ada pertanyaan retoris. Kalau di hutan lebat ada pohon jatuh gitu dan nggak ada yang mendengar karena di hutan kan nggak ada yang mendengar. Apakah pohon jatuh itu menimbulkan suara? Did it make a sound? Karena nggak ada yang dengar. Kan? Ini juga gitu. Kalau sains ini kita misalnya kita kerjakan, gitu, tapi nggak kita komunikasikan gitu kan. Gitu. Siapa yang tahu, siapa yang akhirnya bagaimana bisa diterapkan di masyarakat. Gitu. Jadi saya pribadi dan mewakili The Conversation, saya sangat gembira sekali ketika nanti teman-teman yang ada 59 orang kita siang ini, itu semuanya tergugah gitu ya untuk berbagi pengetahuan kepada khalayak awam, karena itu manfaatnya sangat bagus sekali. Dimanapun, lewat Kompas, Tempo, Suara, atau di media-media setempat, lewat WhatsApp, Facebook, itu kami gembira sekali, karena itulah misi kami, ya, maksudnya melihat penyebarluasan pengetahuan. Tapi saya akan jauh lebih senang kalau Bapak Ibu mengkomunikasikan sainsnya lewat The Conversation Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Kiko. Terima kasih. Terima kasih Mas Ikram atas paparannya yang keren banget Mas. Jadi sains belum bisa selesai kalau itu belum dikomunikasikan. Ada 3 langkah mudah tadi yang saya catat dari paparan Mas Ikram, yaitu yang pertama kita perlu menentukan dan memahami target audiens dan menentukan tujuan komunikasi, serta yang paling penting juga perlu menitik beratkan pada relevansi dan manfaat. Dan saya senang sekali tadi langkah paling mudah adalah memilih mitra yang tepat dalam mengkomunikasikan sains yang tentunya dapat mendukung Bapak Ibu, para peneliti, para dosen dalam mengkomunikasikan hasil penelitian ke dalam berbagai bentuk yang tentu saja sesuai bagi audiens yang disasar.